Hai, halo selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mbak Nadia, bagaimana kabarnya? Wah, selalu semangat dan sehat dong kayak Pak Indra nih. Gila, Pak Indra nih gak ada matinya nih ngurusin pendidikan Indonesia nih. Siapa lagi Mbak kalau bukan kita yang ngurusin? Hebat betul Pak Indra, saya kagum. Oke, Pak Indra, sekarang kan yang terbaru nih ada program sekolah penggerak dari Kemendikbud kan baru-baru ini tuh ya. Tapi Idola belum mendiskusikan ini gitu, baru pagi ini kita pengen tahu gimana Pak Indra menanggapi program ini. Ya, pertama sih ya kita apresiasi ya, mereka punya program yang desainnya cukup menarik. Dan dasarnya saya waktu itu bicara sama Mas Menteri langsung menggunakan hukum Pareto kan gitu. Jadi berpikir dengan effort 20% akan menggerakkan yang 80%. Iya. Tapi kan hukum Pareto juga nggak selalu 20 tambah 80 jadi 100 kan gitu. Kadang-kadang bisa jadinya cuma 30 kan gitu. Atau bisa tetap 20 juga kan. Nah, ini memang butuh persiapan, butuh kajian yang matang kan gitu. Karena terus terang kebijakan-kebijakan yang diambil Kemendikbud saat ini itu nggak ada naskah akademiknya. Dari episode pertama sampai episode ke-7 ini kita minta naskah akademiknya nggak pernah muncul nih kan begitu. Jadi kita nggak tahu filosofi di belakangnya seperti apa, kajian akademisnya seperti apa. Nah itu yang sebetulnya sangat membahayakan. Apalagi kita bicara pendidikan itu kan harusnya dari hulu ke hilir ya. Iya. Kan harusnya berkesinambungan seperti sungai kan gitu. Dari hulunya sampai ke muaranya, ke hilirnya seperti apa. Jadi sebetulnya agak nggak bisa juga dipotong-potong jadi episode-episode kan gitu. Nah saya kalau sering di beberapa media mengambil analoginya, belajarlah dari Gojek gitu. Kalau Gojek kita pakai aplikasi Gojek itu kan mulai dari titik jemputnya di mana, mau diantarnya kemana, biayanya berapa kan gitu. Jangan dipotong-potong kan gitu. Gitu. Ini yang belum dijalankan sama Kemendikbud kan gitu. Nah, kalau kita bicara teknisnya dari penjelasan Mas Menteri kemarin, ada beberapa hal yang menurut saya menggelitik kan begitu. Menggelitiknya itu beliau kan menjelaskan kalau sekolah penggerak ini akan didampingi, akan dilatih, ya kan, untuk menjadi sekolah yang katanya bisa melakukan tingkat literasinya lebih baik, numerasinya baik, bisa lintas mata pelajaran, kan, jadi banyak kolaborasi. Nah, tetapi kita kalau melihat perjalanan dari bulan Maret tahun lalu sampai hari ini, PJJ ini kan, Kemendikbud gagal. Nggak ada perubahan yang dilakukan oleh Kemendikbud sehingga membuat proses pembelajaran modern ini berjalan. Ya kan? Buktinya kan mereka malah nyerah kan? Nyerahnya dengan mengeluarkan SKB 4 Menteri kalau udah tatap muka aja deh. Nanti terjadi learning loss lah, nanti terjadi dampak-dampak negatif. Ini kan berarti tim di Kemendikbud yang ada sekarang tidak punya pakar yang memang mampu mengubah sekolah. Nah, kan ini kita bicara dari fakta ya, bukan teori kan gitu. Faktanya kan seperti itu. Nah, jadi jangan juga terus menjual barang yang sebetulnya barangnya nggak bisa dipakai kan. Ini kan sekarang jadi seperti itu karena faktanya sudah 10 bulan mereka gagal melakukan pelatihan. Terus mau dilatih lagi kan gitu dengan tim yang sama. Ya akhirnya kan gagal juga. Tadi ya makanya saya katakan 20% itu bukan terus jadinya menjadi 100, bisa tetap 20, bisa 30 kan gitu. Nah, ini yang akhirnya sangat berbahaya buat bangsa ini. Anggarannya keluar besar, tapi hasilnya nggak ada. Nah, di sisi lain saya sudah punya sekolah-sekolah bahkan di Jawa Tengah yang sudah jadi
sekolah penggerak tanpa bantuan Kemendikbud sama sekali kan gitu. Contoh dekat Semarang tuh ada SD Mardi Rahayu Ungaran, itu udah bisa berubah. Di Solo ada SMP Ursulin, SMA Ursulin, SMA PL Yosef, SD Timotius Solo. Di Klaten ada Maria Assumpta, itu udah berubah semua. Dan mereka sudah bahkan sekarang sudah bergerak melatih sekolah-sekolah lain kan gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara udah gerak sendiri ya. Udah gerak sendiri. Kan harusnya malah ini yang diambil Kemendikbud daripada berandai-andai, wah kita akan melatih mereka. Lah sekarang timnya aja nggak mampu kok kan gitu. Itu sebetulnya yang pengen kita tanyain juga. Kalau memang ini kan tadi Anda bilang juga ya Pak Indra bahwa kita apresiasi niatnya nih mulia sebetulnya kan. Sebelumnya kalau yang bergerak sendiri-sendiri kan mungkin orang-orang nggak aware. Kalau menteri yang ngomong kan mungkin ya kan. Jadi mau gini maka kita hal ini kita bahas gitu. Jadi kalau memang ini mulia gitu, kalau memang kita perlu dukung, terus kita lihat kesiapan program sekolah penggerak ini kayak apa gitu, dari applied programnya apa tinggal di jalan, sebagai applied program yang tinggal dijalankan, termasuk kesiapan tenaga pendampingnya, kesiapan sekolahnya, hingga langkah-langkah yang visible gitu agar bisa diikuti para gurunya misalnya. Karena kan udah dijelasin tuh hanya berapa kabupaten kota, sekitar 2.500 sekolah gitu. Gimana Pak Indra? Kalau kita mau dalam berpikir positif lah, kita mau dukung nih misalnya ya kan? Justru bagian dari berpikir positif ini kan kita harus memastikan program yang dilakukan pemerintah ini sukses kan begitu. Kan di situ jangan sampai sia-sia kan gitu. Persis. Ini berharapnya bergerak, cuman akhirnya ujungnya cuman ogel-ogel doang nih kan. Ogel-ogel jalan di tempat. Nah itu kan di sana, dan satu hal positif yang saya lihat adalah beliau mengatakan mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini kan salah satu kelemahan dari Kemendikbud selama ini. Di eranya Mas Menteri ini, komunikasi itu buruk sekali kan gitu. Jangankan kita bicara ke Pemda, kita bicara ke guru, ke kepala sekolah, ke media aja Mbak, teman-teman media di Jakarta itu udah stres kan. Iya, benar. Karena Kemendikbud sekarang itu susah banget diajak bicara, ditanya. Bahkan dalam sejarah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru ini nih yang susah banget. Ya kan? Biasanya aja mah Radio Idola mau loh menteri ya. Kemarin Mendikbud ya, waktu zaman Muhadjir, terus sebelumnya lagi ya kan. Jangan harap. Pak Anies Baswedan juga, iya, yang ini susah banget. Jakarta aja susah. Baru mau kalau yang namanya Najwa Shihab gitu, baru mau datang ya kan gitu. Dan biasanya juga bedanya lagi, nggak pernah ada konferensi pers, Mbak. Adanya adalah taklimat media. Jadi cuma satu arah kan gitu. Jadi mengarahkan media. Jadi beliau nggak mau kayak kita ini, percakapan, ada dialog. Padahal pendidikan itu tidak mungkin tanpa dialog. Kan kita bukan membangun aplikasi. Ya kan? Kalau aplikasi teknologi iya berkutat di situ ya, tapi ini tidak ya. Satu arah kalau membangun aplikasi kan komunikasi satu arah, hanya perintah saja, taklimat saja. Tapi kalau mendidik manusia harus ada percakapan. Kita mendidik anak kecil aja harus ada percakapan kok kan gitu. Misalnya nih anak kita nih masih kecil, kita kasih krayon, terus dia gambar di dinding kan gitu. Kan kita nggak bisa caranya itu langsung marah-marah atau mukulin anak kita misalnya, itu kan bukan mendidik. Tetapi kita ajak bicara kan gitu. Nah, ini gambar itu di kertas, jangan di tembok. Ini kan tempat tinggal kita kan gitu kan. Cara mendidik kan begitu, harus ada percakapan, harus ada dialog. Nah, ini yang dilupakan oleh Mendikbud kita, karena mungkin selama ini berkutat dengan teknologi, jadi dianggap membangun manusia sama dengan membangun aplikasi. Cukup satu arah, nggak bisa ini. Dan juga ke Pemda ini nanti jangan sifatnya taklimat lagi kan gitu. Pemda itu kan harus berdialog ya. Harus berdialog. Masing-masing daerah
itu ya ambil contoh aja yang baru viral nih Mbak. Kasus kemarin di Padang kan gitu. Iya. Jilbab yang itu memaksa. ya. Nah, kan gitu loh. Kan Mendikbud itu langsung menghakimi kita harus tindak tegas ini. Kalau perlu kita copot jabatannya kan begitu. Padahal yang dilakukan kepala sekolah itu terlepas dari benar salahnya ya, ini dia melakukan instruksi wali kota yang sudah berjalan 15 tahun. Iya. Kan harusnya ada dialog dulu. Kenapa sih kamu begitu? Ada apa sebenarnya? Kan jangan langsung, oh kamu salah, kamu harus dihukum, kamu harus dicopot jabatannya. Ini kan bukan mendidik namanya. Oke. Gitu, Oke. Pak Indra, kembali ke program ini ya. Ini kan secara umum kan kita lihat informasinya itu meliputi penguatan sumber daya manusia, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi layanan sekolah, pendampingan pemerintah daerah. Nah, yang saya mau tanyain, apakah unsur-unsur itu sudah menjawab tujuan dan tantangan dunia pendidikan pada masa sekarang dan ke depan gitu, atau ada unsur lain yang lebih relevan dengan tantangan kekinian gitu, Pak Indra? Yang tadi saya sampaikan, Mbak, secara teori ya kan memang itu yang dibutuhkan. Oke. Tetapi secara praktek Kemendikbud ini belum punya petanya. Ya kan misalnya gini, kemarin nih kita bahas di ngopi seksi kita yang terakhir tentang digitalisasi pendidikan kan gitu. Bayangin Mbak, kemarin ini era Mas Menteri ada beberapa SD di Jayawijaya di Papua sana, ya, Kabupaten Jayawijaya, dikirimin laptop. Akhirnya apa? Nggak kepake tuh laptop. Ya listrik aja belum, internet nggak ada, mereka nggak bisa pakai laptop. Jadi pengen kan, ketawa, gitu. Kayak lelucon gitu jadinya ya. Oke. Tapi kan secara keuangan rakyat ini kan rugi. Iya, udah keluarin biaya tuh buat beli laptop ya. Oke. Dan itu kita bicara triliunan loh anggarannya, bukan cuman 1.000-2.000 perak. Ini kita bicara triliunan kan begitu. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Nah, jangan lagi lah kita mempunyai program-program, dan ini sudah ada kajian internasionalnya mengatakan program pendidikan di Indonesia itu mereka menyebutnya BAUWMM. Apa tuh? Business as usual with more money kan gitu. Jadi selalu sama aja kan gitu dari tahun ke tahun, namanya aja diganti. Tahun ini sekolah penggerak, tahun sebelumnya sekolah rujukan, tahun sebelumnya sekolah RSBI, tahun sebelumnya lagi sekolah inti kan gitu. Tiap menteri ganti kurikulum. Ini bulan depan ganti kurikulum nih Mbak kita nih. Oh iya. Gitu. Iya kan gitu loh. Jadi itu kajian internasional, berarti mereka menilai ya. Iya, sudah dipublikasi di jurnal internasional tentang buruknya sistem pendidikan Indonesia kan gitu. Kita kan sangat berharap sama Mendikbud kita yang milenial digital ini, tapi kok semakin hari semakin justru kita bingung sebetulnya arah yang mau dituju kemana. Orang seperti itu harusnya orang yang pertama bicara tentang big data kan, mahadata kan. Jadi harusnya udah tahu kan. Oke, daerah Semarang misalnya kan gitu. Dari sekian sekolah ada Semarang, ini yang bisa kita mulai dengan sekolah penggerak ini yang ini karena kondisinya seperti ini kan. Jadi bukan kayak orang buta yang udah pokoknya mana yang daftar deh kan begitu. Kan nggak seperti itu. Kita harus menggunakan teorinya Everett Rogers yang disebut dengan teori difusi inovasi. Itu yang terjadi transformasi. Gitu Mbak. Oke, ini kan berarti udah dia mau melaksanakan juga kan Menteri ini. Berarti apalagi Pak Indra bilang katanya udah ngobrol juga sama Mas Menteri itu. Jadi apa yang bisa dilakukan nih untuk menyukseskan pendidikan kita? Yang pertama tadi lah harus diubah model komunikasinya. Oke. Gitu. Harus mau menerima masukan dari banyak pihak. Jangan timnya merasa hebat sendiri dan merasa udah paling tahu segala-galanya sehingga menutup pintu untuk mendengarkan masukan dari apalagi orang-orang yang sudah berhasil membuat perubahan-perubahan kan begitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua tadi lah, buatlah memang sebuah grand design. Grand design itu kan yang tadi saya katakan belajar dari Gojek. Mulai itu titiknya dari mana sekarang. Kalau sekolah itu nggak punya
listrik mau dikasih komputer secanggih apapun nggak ada gunanya kan gitu. Kalau sekolah di daerah tersebut nggak punya sinyal, mau dikasih kuota nggak ada gunanya, ya kan? Nah, tapi kan sekarang masih dengan model one size fits all, semua disamaratakan. Ibaratnya kalau dokter nih, nggak peduli sakitnya apa, kita kasih operasi semua kan begitu. Nah, itu yang terjadi sekarang dan itu sudah tidak, pendidikan modern tidak bisa seperti itu lagi. Jadi imbasnya adalah kita harus mensukseskan programnya Pak Jokowi. Beliau membangun SDM unggul. Nah, kembali SDM itu beda dengan aplikasi kan gitu. Cara membangunnya harus humanis. Harus tahu mendekatnya, termasuk juga bagaimana membuat transformasi ini. Ada teorinya kan gitu. Nah, ini kayaknya nggak dipakai oleh timnya Mas Menteri karena buktinya nggak ada naskah akademiknya. Berarti kan tidak didukung oleh kajian akademis. Satu lagi yang juga selalu menjadi kritikan banyak pihak, beliau tidak pernah memasukkan unsur budaya. Padahal kembali, bagian mendidik itu harus masuk dari unsur budaya kan gitu. Jadi beliau benar-benar hanya bersifat formalnya saja, padahal mendidik itu butuh pendekatan budaya kan. Nah, ini yang takutnya wawasan Nusantara beliau tidak sekuat yang kita pikirkan. Jadi mindsetnya adalah mindset negara maju nih kan gitu. Nah, ini yang kita ingatkan beliau lah supaya tidak jalan tahu-tahu kesana kemari ya, biaya udah gede. Baiklah kalau begitu Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra sudah menjelaskan ke Radio Idola. Sampai jumpa lagi Pak Indra, sukses selalu. Sama-sama, salam sehat. Salam sehat. Pak Indra Karismiaji, Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia.